Kita kembali ke urusan pandemi yang saat ini mulai menggeliat, meningkat. Seperti Bosman katakan beberapa bulan yang lalu tentang Wuhan virus atau coronavirus atau apapun namanya. Yang jelas kita dapat pastikan globalis cabal memperoleh keuntungan besar dengan penyebaran man-made virus ini. Banyak manusia jadi korban, banyak negara yang lemah jadi korban, banyak pengusaha dan pejabat jadi untung. Yang pastinya Big Pharma lah yang teruntung, terlepas mereka yang membuat atau mereka yang bermain atau mereka ambil untung dari penyelesaian masalah kesehatan virus ini. Kita detailkan, ketika Shanghai lockdown, ketika Xi Jinping dengan kejam melakukan zero COVID policy dengan menutup lebih dari 21 kota termasuk kota besar ekonominya yaitu Shanghai, termasuk pelabuhan, bahkan berefek menurunnya pendapatan negara, Xi Jinping tidak peduli. Pokoknya zero aja. Nol itu virus di Tiongkok. Ini adalah sebuah kegilaan, namun ini adalah keputusan tegas pemimpin negara yang tahu sekali bagaimana mengurus negaranya di dalam negeri tanpa bantuan asing dan pendapat asing. Dunia menghujat kebijakan zero COVID policy tersebut. Hak asasi manusia ala barat terutama yang menghujatnya. Sahabat, kok tumben Bosman memuji Xi Jinping? Nah, kalau mereka yang mengikuti video narasi Bosman sudah paham, Bosman itu pro kebijakan dalam negeri Tiongkok, tetapi anti sama kebijakan luar negeri Tiongkok, terutama masalah pembiayaan dengan hutang. Kita kembali ke topik. Virus yang menggila di babak keempat ini, dari virus Alpha ke virus Delta, kemudian ke Omicron, dari kacamata ahli, ada dua pandangan kemarin. Kita semua mendapatkan informasi medis bahwa mutasi virus biasanya ada 3 siklus, mengacu pada virus Black Death di Asia Barat dan Eropa atau Eurasia di tahun 1346 hingga 1353. Sekitar 9 tahunan yang membuat korban jiwa 10% populasi di wilayah tersebut, memapar sepertiga manusia di wilayah tersebut di zaman tersebut, di wilayah Eropa, Asia Barat, dan Utara Afrika. Kemudian ada Spanish flu tahun 1918 hingga 1920 memapar sepertiga penduduk dunia dan menewaskan hampir 50 juta jiwa. Ketika di tahun 2019 November awal Corona Alpha, maka diperkirakan akan ada 3 siklus, Alpha, Delta, dan yang tertinggi kemudian Omicron. Itu pandangan pertama dengan kesimpulan harusnya virusnya saat ini sudah siklus terakhir dan selesai. Pandemi berubah menjadi endemi. Yang jadi pertanyaan adalah ketika Omicron terjadi, maka banyak yang bertanya, terutama tenaga medis, baik dokter, perawat, dan dunia farmasi obat-obatan yang merawat Omicron dengan metode Delta ternyata tidak terlalu efektif dan mengubah formula kesehatannya baru bisa teratasi Omicron tersebut. Artinya apa? Begini disederhanakan, obatnya Alpha dan Delta beda dengan obatnya Omicron. Maka ada pertanyaan bagi yang memiliki pandangan beda dengan pandangan pertama yang mengatakan Omicron mutasi terakhir. Di mana pandangan kedua adalah jangan-jangan Omicron adalah Alpha. Nanti ada gelombang berikutnya Delta Omicron atau apalah namanya, siklus mutasi Omicron Alpha. Ya, mana kita tahu, kita bukan saintis. Kita juga bukan ahli biologi virus, tapi kita punya common sense aja, akal sehat, yang mungkin kurius, ingin tahu lebih dalam. Untuk itu, ketika cara penanganan Tiongkok dalam 3 bulan ini sangat kejam, melakukan lockdown di mana-mana, maka kita kritis bertanya, mereka pasti tahu sesuatu yang kita tidak tahu nih sepertinya. Di dalam video narasi Bosman beberapa bulan yang lalu sudah mengatakan, karena Bosman dari awal sudah mengatakan Omicron adalah Alpha, alias cara pandangnya adalah 2 virus itu berbeda. Sedikit setidaknya, bukan sama. Kalau sama, Omicron terakhir mutasinya. Kalau beda, ambiar itu dunia. Kita harus siap, itulah pernyataan yang berkali-kali diucapkan. Dan strategi bernegaranya apa? Meninggikan imunitas itu wajib dan keharusan. Kita lanjut dulu kemungkinannya. Dan kita harus melihat dari kemungkinan terburuk. Setelah kita melihat kemungkinan terburuk, lalu kita bertanya dan kita mencari solusinya apa. Ketika kita menemukan solusinya, kita bisa menjadi yang terdepan, kita bisa menjadi yang terunggul. Itulah tujuan informasi ini disebarkan. Kita harus menjadi yang terunggul, jangan jadi korban terus. Jangan sampai ambiar bernegaranya, jangan sampai konflik rakyatnya, jangan sampai miskin dan berhutang negaranya, dan jangan sampai tidak berdaulat negaranya karena tidak punya strategi mengantisipasi masalah ini. Kita melihat yang terburuk dulu, mudah-mudahan salah dan tidak terjadi. Tetapi kalau terjadi, apa solusinya? Kita lanjutkan. Secara teknis, virus bermutasi, maka cangkangnya ya manusia juga.
Dia berada dalam tubuh manusia dalam masa kira-kira 6 sampai 9 bulan, masa siklusnya. Kemudian bermutasi. Jadi kalau dari Omicron di Tiongkok, mengapa 3 bulan yang lalu atau bulan Maret di lockdown? Karena 6 sampai 9 bulan sebelumnya, gelombang ketiga terjadi duluan di Tiongkok. Gelombang ketiga di India, Amerika, dan Eropa jadi 3 bulan setelah Tiongkok tersebut. Dan ingat, Tiongkok selalu duluan. November 2019, Wuhan duluan. Baru Indonesia 6 bulan setelahnya. India, Amerika, Eropa 3 bulan puncaknya setelah Wuhan. Jadi 3 bulan yang lalu Tiongkok kena gelombang 4. Maka India, Amerika, Eropa Juni, Juli ini diperkirakan. Dan Indonesia Juli, Agustus akan menerima gelombang keempat tertingginya. Begitukah? Usia booster yang katanya 1 tahun ternyata tidak efektif alias kurang dari 6 bulan sudah hilang efeknya. Antibodi sudah pada menurun semua, terutama manusia di perkotaan. Benarkah begitu? Kita lanjutkan pertanyaan kita. Kalau benar ini gelombang keempat adalah mutasi alfa 2-nya Omicron, maka untuk menggenapi siklus 3 kalinya, apakah akan ada mutasi delta menjadi gelombang kelima dan mutasi delta Omicron menjadi gelombang ke-6 yang terakhir? Sekarang baru akan masuk gelombang keempat gitu. Begitukah? Mohon penjelasannya wahai pejabat dan ahlinya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kami. Benak saya sih, manusia bodoh yang aku pintar ini. Dan apa solusi yang harus kita melihat hal itu? Apapun masalah yang terjadi, ini adalah peluang. Mohon penjelasan. Kalau nggak ada, mohon lengser di tahun 2024 ya. Termasuk yang semodel cara bernegaranya. Ora usah ikut tanding. Lah sama aja kelolaannya. Begitu kan? Sontoloyo bener nih bosman. Jancuk kon bosman.